Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan nge-review jujur ya untuk film Siksa Neraka, film horor Indonesia yang sudah aku tonton ya hari ini ya premiernya. Bagi kalian yang belum nonton Siksa Neraka, boleh banget ya guys nonton filmnya di bioskop terdekat kalian. Dan jangan lupa nih, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow account official TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy. Jadi tadi aku sudah nonton film Siksa Neraka ini ya. Jadi aku rating film ini 7 out of 10. Secara segi cerita atau storyline-nya, ini film lumayan lemah ya teman-teman ya. Jadi aku agak kurang suka dengan premis pengantar cerita di awal-awalnya. Cuman film ini kebantu banget dengan CGI efeknya yang menampilkan bagaimana sih siksa neraka itu, bagaimana sih orang-orang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di neraka nanti, yang katanya CGI dan juga efek-efek komputer dan praktikal efek yang digunakan untuk menampilkan betapa mengerikannya siksa neraka ini katanya memakan budget yang sangat besar dan tidak sedikit ya. Dan aku appreciate banget sih sama pembuat film Siksa Neraka ini. Cuman di awal itu agak sedikit cringe ceritanya ya teman-teman, karena kan tujuan dari film Siksa Neraka ini ialah untuk menampilkan apa sih yang terjadi sesudah dari kematian dalam mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang jadi pengingat kita semua ya, khususnya untuk yang beragama Islam. Sehingga film ini tuh baru seru di pertengahan sampai ke ending. Di awal-awal hingga ke pertengahan, ini film menceritakan tentang keluarga kecil seorang ustadz yang memiliki 4 orang anak dan 4 bersaudara inilah yang nantinya akan jadi tokoh utama. Nah, 4 bersaudara ini kan pastinya harus meninggal terlebih dahulu ya, agar bisa diperlihatkan nih bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di neraka. Nah, cerita menuju ke tujuan, ending, dan inti dari Siksa Neraka ini agak sedikit lemah dan tidak dieksekusi dengan baik ya. Ceritanya tuh seperti nggak jelas di awal ya teman-teman. Acting para pemainnya juga cringe dan tidak ada chemistry satu dengan yang lainnya. Terkesan di awal-awal itu benar-benar seperti konflik sinetron. Bahkan kecelakaan yang menyebabkan mereka meninggal dan koma atau kritis itu berasa seperti guling-guling di sungai gitu loh guys. Kayak kok bisa itu guling-guling sendiri, padahal terlihat di filmnya sungainya itu ya sungai cetek gitu ya teman-teman, tapi seolah-olah mereka sedang kelelap atau tenggelam. Jadi agak kurang realistis sih menurut aku ya guys. Makanya aku kasih nilai 7 out of 10. Kebantu banget dengan ending dan pertengahan hingga ke akhir film storyline-nya ya, yang memperlihatkan betapa dahsyatnya mengerikannya siksa neraka. Cuman di awal-awal aja sih yang aku nggak suka ya, ceritanya tuh kayak dipaksa banget, tapi menuju pertengahan dan ending keren banget, cakep filmnya. Jadi itu ya kelemahan film ini ya. Padahal aku suka banget di film Siksa Neraka ini ya, perkenalan dan pengingat akan dosa-dosa kecil yang terkadang disepelekan ini tersampaikan dengan baik ke penonton, seperti dosa bernyanyi di dalam kamar mandi ataupun bernyanyi, dosa berbohong, dosa judi, dosa berpacaran, dan lain halnya ya teman-teman ya. Ini benar-benar memiliki pesan dan motivasi yang baik banget nih untuk para penonton ya, untuk menghindari dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Di awal film ini sedikit membingungkan ya, premis perkenalan mengenai keluarga kecil yang jadi center cerita ini kurang bagus dieksekusinya seperti yang aku katakan di awal. Story awalnya kurang, acting para pemain juga harusnya bisa dikembangkan ya. Pengantar cerita di awal menuju inti cerita Siksa Neraka itu kayak nggak masuk gitu loh guys, kayak agak terlalu dipaksakan gitu loh. Ada nggak sih skenario cerita lain yang bisa lebih enak lagi untuk dinikmati penonton, sehingga ketika mereka berempat ini kecelakaan dan meninggal dan salah satunya ada yang kritis, itu tidak terasa dipaksakan banget ceritanya macam seperti sinetron, kayak terlalu mengada-ada gitu ya. Padahal kan untuk umur anak-anaknya ini kan sudah 25 tahunan lebih umurnya, tapi seperti umur 10 tahun ya, baik kakak maupun adiknya. Sampai-sampai mereka kayak menerobos hujan terus berguling-guling di sungai, padahal jelas-jelas ada jalan yang lebih baik dan ada jalan yang lebih safety, kayak nggak masuk di akal banget sih. Dipaksakan banget ya teman-teman. Jadi di awal-awal itu aku nggak bisa menikmati banget film Siksa Neraka ini, berasa kayak ngakak gitu ya teman-teman di awal. Film ini kan memang tujuannya untuk mewafatkan sang tokoh utama yang 4 saudara itu untuk memperlihatkan siksa nerakanya ya, sehingga bisa langsung ke inti cerita memperlihatkan siksa neraka mereka dari dosa masing-masing 4 saudara ini. Cuman kan salah satunya ada yang baik dan selamat. Harusnya bisa ya menarasikan seril mungkin
mungkin nih opening awalnya agar bisa mewafatkan 4 saudara ini, jadi terkesan lebih realistis aja gitu kecelakaan yang terjadi. Apa cuman aku aja ya yang ngerasa seperti mereka guling-guling ke sungai terus jatuh dan terkubur, padahal terlihat jelas dibuat seolah-olah terikut arus. Film ini tuh berusaha untuk menggabungkan horor ala-ala setan jumpscare khas Indonesia dengan fase kematian manusia menurut agama Islam menuju siksa neraka, namun agak kurang baik dieksekusi. Dan memang sebenarnya ketika mati itu langsung ke siksa kubur ya teman-teman, menurut kepercayaan kita. Sehingga siksa neraka yang kita lihat di sini merupakan penggambarannya saja gitu guys. Jujur aku sangat appreciate banget sih, karena memang kan film siksa neraka ini based on komik siksa neraka. Anak-anak tahun 90-an pasti ketakutan ya kalau baca komik-komik siksa neraka itu yang jadul banget itu ya teman-teman, tapi realistis banget dan berasa kayak ngeri dan gore banget sih guys ya. Sehingga aku sangat memaklumi ya kalau ada kesalahan dan kurang di sana sini, karena memang film genre siksa neraka ini sangat susah digarap ya, bukan tipikal khas film horor Indonesia. Jujur klimaksnya itu menurut aku dapet di film ini ketika fase di pertengahan dan akhir ending cerita guys. Betul-betul mual banget melihat yang terjadi di siksa neraka itu ya, dan mengerikan banget seperti banyak darah, daging, dosa orang bunuh diri dan semuanya deh, pokoknya mengerikan. Ini aku appreciate dan acungin 2 jempol banget sih. CGI-nya halus banget dan keren. Ini nih penyelamat film ini ya, bagian scene siksa nerakanya itu. Tapi di awal betul-betul premisnya membingungkan dan terlalu mengada-ngada sih kalau di awal-awal ya teman-teman. Tapi tetap sih film ini sangat-sangat bisa dinikmati ya. Aku aja sampai mual ya ketika mereka harus meminum nanah dan darah itu. Aduh, mual banget guys. Jadi ini betul-betul sangat baik banget filmnya sebenarnya ya, kalau kita lihat dari sisi agama kita, untuk mengambil sebanyak mungkin hal positif di film ini. Bagaimana bisa kita harus bertaubat sebelum hidup kita ini berakhir ya teman-teman, dan tidak boleh menyepelekan dosa-dosa. Kita harus kuat, kita harus mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat siksa neraka itu adalah pengingat bagi kita semua untuk bisa menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Jadi kalau untuk dari segi pesan dan motivasi serta hal positif yang hendak disampaikan ke penonton itu dapat banget ya teman-teman. Kekurangannya cuma itu aja sih di awal-awal itu ya teman-teman. Itu kritikan atau saran deh dari aku ya. Itu cuma di awal aja. Tapi kalau dari pertengahan sampai ke ending akhir, oke dan keren sih. Keren banget ya teman-teman. Pengingat kita semua bahwa betapa dahsyatnya siksa neraka. Pengingat kita untuk selalu bertaubat jika kita pernah melakukan atau berbuat dosa. Pengingat untuk kita semua bahwa dunia ini hanya sementara ya teman-teman. Hanya sementara. Tapi secara keseluruhan overall film siksa neraka ini keren dan worth it ya teman-teman ya. Pengingat banget nih bagi kita yang selalu berbuat dosa dan gak pernah luput dari kesalahan. Cus nonton aja langsung ya guys. Jadi kalau kalian belum nonton, segera nonton ya teman-teman ya, untuk pengingat kita semua. Thank you for watching my videos, dan bagi like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye bye, see you next time.